teman-teman, hayo pasti pada bingung ya kok ada podcast sih di YouTube 1 Indonesia. Nah jadi ini memang sebuah segmen baru di mana dalam podcast ini kita akan membahas tuntas tentang sustainability. Nah tapi hari ini aku tidak sendirian nih, aku ditemani oleh Jovi, yaitu teman dari Astra Youth Squad juga. Hai Jovi. Halo guys, jadi jujur banget topik podcast hari ini akan keren banget karena sepertinya akan memberikan gambaran kepada kita di dalam day-to-day activity kita gitu ya. Bagaimana sih kita bisa berperilaku lebih lanjut untuk menjaga planet ini, bumi ini bisa lebih baik untuk di hari ini dan di masa depan. Nah, jadi hari ini aku dan Jovi akan ngobrol-ngobrol santai tentang sustainable living atau hidup berkelanjutan. Nah, sekarang kita lagi ada di lantai 60 di salah satu sudut di Menara Astra, di mana material yang digunakan adalah ramah lingkungan dan ada juga beberapa hasil material daur ulang. Kalau dilihat juga tadi ketika kita naik ke lantai ini, di setiap sudutnya itu ada kotak semangat Astra ya, dimana sebenarnya memberikan kita informasi juga, belajar juga akhirnya bagaimana mengolah sampah, memilah-milah sampah. Ini keren banget, benar-benar keren banget. Nah, bener banget Jovi, tapi aku mau nanya deh, menurut kamu kenapa sih hal itu penting? Ketika kita memikirkan lingkungan ya, pertama-tama mungkin aku tuh dulu orang yang gak terlalu mikirin lingkungan, bisa dibilang mungkin egois lah gitu ya. Tapi melihat sekarang merasakan perubahan iklim yang sangat-sangat ekstrim gitu ya, kadang-kadang kita di lantai atas ngeliat polusi sampai gak kelihatan gedung sama sekali, bikin aku tuh sadar bahwa kalau aku tuh egois terus, akhirnya aku tuh akan merusak bumi ini gitu loh. Dan planet ini cuma ada satu-satunya yang harus kita jaga gitu ya. Dan kalau aku egois, bagaimana nanti akhirnya aku menurunkan keegoisan aku tuh ke anak-anak aku. Jadi rasanya ini menjadi satu hal yang penting untuk aku perhatikan sekarang seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang sebenarnya sustainable living itu sangat berpengaruh ya, karena kan kalau misalnya kita terus merusak lingkungan dan merusak sumber daya alam kita, kan berarti kualitas kehidupan anak cucu kita kan juga pastinya akan terpengaruhi gitu ya. Jadi memang sangat penting untuk kita mulai jaga dari sekarang dan memikirkan juga gimana nih ke depannya gitu kan ya Jovi ya. Wah, luar biasa sekali. Put, apa sih manfaatnya yang bisa kita rasakan langsung ya dari sustainability ini? Sebenarnya ada beberapa sih ya. Kalau yang pertama mungkin kita jadi lebih aware, kita tuh harus lebih efisien gitu. Efisien, let's say gitu ya, dalam sehari-hari bahan-bahan yang kita gunakan gitu. Let's say sesimpel kayak kertas deh. Kalau misalnya memang tidak perlu di print ya kan cukup digital aja gitu kan. Kita lebih mengurangi penggunaan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu loh, misalnya yaitu tadi penggunaan kertas salah satunya gitu ya. Terus kemudian mengurangi biaya. Mungkin hal ini lebih kayak ke kehidupan sehari-hari, contohnya naik transportasi umum gitu. Jujur kalau aku pribadi sih aku masih merasakan sebuah obstacle gitu ya. Kita tinggal di Jakarta tapi ya memang kenyataannya transportasi umum kan belum merata gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau misalnya kita, apalagi yang masih muda gitu ya kayak kita gini, naik transportasi umum untuk ke kantor gitu kan, untuk berpergian tuh menggunakan transportasi umum sehingga mengurangi polusi di udara yang tadi kamu bilang kan. Betul sekali. Itu mungkin itu beberapa hal yang yang kita alami sehari-hari gitu ya, dan sangat relatable untuk teman-teman yang lagi nonton juga gitu. Yap. Apalagi sekarang udah ada jalur sepeda, tren sepeda tuh udah meningkat banget beberapa bulan terakhir ini gitu. Jadi mungkin sekalian olahraga gitu ya, sekalian mengurangi juga. Betul, sekalian ini ya update di feed Instagram gitu ya. Keren bener. Ya sepedahan di Jakarta. Update gitu ya. Bener. Padahal sepeda yang ada keranjang, sepeda pasar gitu ya. Tetap keren kan, yang penting sepedahan mengurangi polusi di udara. Dan lebih keren lagi adalah cinta lingkungan. Betul banget. Luar biasa loh Jovi loh teman-teman. Tapi sebenarnya ya Put ya, aku tuh penasaran, selain dari dalam diri kita sendiri, ada gak sih faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kita itu bisa lebih aware, bisa lebih sayang sama lingkungan? Nah, kalau faktor eksternal itu ada banget sih. Salah satu contohnya kayak kita hidup bertetangga. Sesimpel masing-masing tuh buang sampah pada tempatnya itu akan berpengaruh banget gitu, karena kan pasti akan berpengaruh dengan living conditions kita gitu ya, dan tentunya berpengaruh kepada lingkungan kan. Kalau misalnya sampah berserakan kan gak enak ya gitu. Kalau misalnya bersih gitu ya, kita membuangnya dengan benar, itu kan pasti lebih lebih enak juga, lingkungan juga jadi nggak tercemar gitu kan. Sebenarnya sih hal-hal sederhana kayak gitu sih. Kalau kamu gimana di rumah Jovi?
Emang bener sih. Katanya tuh kalau membuang sampah sama pada tempatnya itu tuh sebenarnya menular. Jadi kalau misalnya kita melihat lingkungan kita bersih, rasanya tuh kita jadi ketika kita mau buang sampah sembarangan tuh jadi segan gitu kan ya. Jadi pengen dibuang sampah sembarangan gitu. Iya, Jadi iya. sebenarnya itu menarik banget. Tapi kalau misalnya di dalam keseharian di dalam rumah gitu ya, ini kayaknya memang harus diceritakan sedikit gitu. Sebenarnya memang orang-orang rumah pun mungkin kita dari day to day activity-nya banyak hal-hal yang mungkin belum efektif di dalam menjaga lingkungan kali ya. Mungkin kalau dirasakan juga mungkin ketika kita nyampe ke rumah tuh otomatis nyalain lampu padahal mungkin masih terang gitu kali ya. Atau mungkin kita tiba-tiba otomatis masuk kamar nyalain AC, apakah nanti itu dibutuhkan atau nggak dibutuhkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya waste water, buang-buang air. Nah itu tuh berasa banget. Atau kayak adik aku misalnya, aduh kayaknya mandi tuh lama banget kalau pakai shower gitu ya. Aku nggak tahu, memang mendapatkan kenikmatan sih mandi Iya, pakai shower air anget gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang ya itu dirasa mungkin nggak terlalu efektif kali, nggak terlalu bisa menjaga lingkungan kali ya. Apa mungkin karena lagi galau jadi mandinya lama? Ngaruh nggak? Ngefek sih bener. Iya kadang-kadang abis putus gitu kan ya. Iya, Atau misalnya pulang kerja capek tuh kadang-kadang tuh Iya, pengen mandi pengen anget mandi aja lama anget gitu aja ya. sebenarnya sih gitu. Iya. Memang sih hal-hal seperti itu yang kita nggak sadari sebenarnya itu juga berpengaruh ya, Jovi ya tentunya gitu ya, dengan apa ya, pemakaian air ketika sudah dikeluarkan itu tidak bisa di-recycle, tidak bisa dikembalikan. Oke. Ya dalam arti ya memang ada sih bisa di filter apa segala macam. Cuma kan memang air itu suatu saat akan habis Iya, di bumi gitu. Jadi memang menurut aku tuh penting banget. Dan kayak sesimpel kayak misalnya teman-teman di kantor gitu ya, kan kita kan bawa cutlery sendiri ya, kita di Astra gitu ya. Betul. Teman-teman tuh ada beberapa yang suka lupa matiin si si Kerannya kerannya nih gitu ya. kayak gitu. Aku suka kayak sorry banget ya, ini aku matiin dulu. Kalian masih nyuci kan gitu. Iya, oh ya ampun Putri, keren banget sih, kamu sustainable banget Iya, gitu. sustainable. Cuma maksudnya kan dengan hal-hal seperti itu kan kita jadi ngebantu teman-teman kita juga aware gitu kan. Kayak ini kalau nggak dipakai dimatiin gitu kerannya gitu kan. Dan itu memang ya akan berpengaruh banget gitu. Dan sebenarnya kan kalau yang kita rasain itu kan lebih kayak ke habit orang tua kita ya gitu. Pasti kan berbeda dengan kita yang udah lebih aware dengan lingkungan dan segala macam gitu. Jadi aku juga ngerasain sih. Untungnya aku nggak punya adik yang suka Galau mandi gitu lama sih, enggak gitu ya? gitu. Oke, Jadi aku oke. lebih kayak nge-manage ke diri aku sendiri sih. Kayak shower tuh ya udah cepet aja gitu. Terus pemakaian lampu juga itu bener banget. Kalau misalnya emang nggak perlu sih kayaknya ya nggak perlu dinyalain dulu. AC juga kan pastinya membutuhkan listrik juga gitu kan. Nah iya, kamu jadi mulai sadar kan ya sebenarnya tuh kita mulai dulu aja dari hal-hal yang kecil, hal-hal sederhana yang emang doable banget buat kita gitu. Terus juga ada satu cara lagi yang dimana cara itu bisa membuat jejak karbon kita berkurang. Wow, Hal oke. simple, membangun taman. Atau mungkin kalau misalnya buat teman-teman gitu ya yang tinggal di apartemen ya of course susah dong ya bikin taman gitu. Mungkin di balkonnya bisa pelihara tanaman aja, kan tetap sama kan. Jadi ya buat teman-teman di sini gitu ya yang suka melihara tanaman gitu kan. Jadi orang-orang kan punya pets gitu ya, kucing anjing, ada beberapa yang emang suka tanaman gitu. Nah itu bagus banget, itu sebuah habit yang aku ancungi jempol deh, karena apalagi buat kita anak-anak muda kan kayaknya tuh interestnya tuh masih kurang kesana gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi gitu buat teman-teman yang punya rumah gitu ya, yang punya lahan untuk dibuat taman, itu lebih baik dibuat taman. Kenapa? Iya. Karena mengurangi polusi lagi di udara. Walaupun tadi ya cuma sepetak kecil doang ya, Iya, itu pasti memang bisa akan memberikan kontribusi juga ya. Betul, pasti. Cuman memang kadang-kadang tuh kalau misalnya udah pulang ke rumah gitu ya, kayak masih harus itu rawat taman lagi, memang itu jadi satu effort lebih yang harus kita lakukan ya sebenarnya. Betul sih, ya. memang kan effort, habit ya satu lagi yang harus dibangun gitu. Itu pasti akan ya susah ya membangun habit baru gitu. Ya we all know lah ya gitu. Pasti, benar-benar. Tapi kan ya gimana pun juga balik lagi habit-habit kecil itu atau aksi-aksi kecil itu pasti berdampak baik pada bumi kita gitu sih. Jadi mungkin pas waktu mulainya susah banget gitu ya, kayak aduh pulang kantor masih harus nyiram tanaman gitu ya. Tapi ya insyaallah pasti ada ada dampak yang baik gitu buat kita semua tentunya gitu. Yap. Gitu. Put, dari tadi kan kita berbicara dari individual kontributor, Ya. person to person. Membangun kebiasaan, merubah kebiasaan aja dari orang itu cukup sulit ya Pasti. sebenarnya ya. Tapi bagaimana sih akhirnya bisa membuat orang-orang ini bisa berkontribusi akhirnya secara kolektif mungkin dalam sebuah lingkungan, itu kayaknya benar-benar challenge yang sangat luar biasa, tapi pasti akan memberikan dampak yang bagus juga sebenarnya. Iya. Ada nggak sih tempat, sebuah wilayah yang memang rasanya itu
cukup melek terhadap awareness kecintaan lingkungan, Put? Ada banget. Di Astra itu kita punya program namanya Kampung Berseri Astra atau KBA. Nah, KBA itu singkatannya ya BTW. Ya, nah KBA itu tuh merupakan program dari pilar public contribution atau kontribusi sosial. Nah, program ini diimplementasikan kepada masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam konsep pengembangan. Wow. Dan di situ ada 4 pilar nih yang diintegrasikan. Yang pertama kesehatan, kedua pendidikan, ketiga lingkungan, dan yang terakhir kewirausahaan. Nah, program KBA ini adalah program kolaborasi antara masyarakat dan Astra untuk mewujudkan wilayah yang bersih, sehat, cerdas, dan produktif, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Oke, keren banget. Aku kalau mau ke Kampung Berseri Astra tuh ada di mana sih? Banyak banget, jawabannya banyak banget. Karena kita punya 170 KBA di seluruh Indonesia. 170. Banyak ya, lumayan ya. Dan di KBA itu ada beberapa di KBA itu yang mempunyai bank sampah gitu. Jadi bank sampah itu gunanya untuk memanfaatkan sampah, mengolah sampah untuk menjadi sesuatu yang berguna lagi gitu. Oke. Gitu, Menarik banget ya. Keren banget kan? Menarik banget. Jadi penasaran pengen lihat langsung ke sana, pengen visit ke sana nggak sih? Iya, harus dong. Pasti kan penasaran ya kayak gimana sih KBA Astra gitu ya, lingkungan yang asri dan sejuk dan hijau tuh kayak apa? Pasti beda dong sama Jakarta, bener nggak? Oh, parah Healing banget. buat healing. Iya. Iya. Kapan-kapan kesana lah kita yuk. Yuk, boleh ya? Iya dong. Tapi tadi ketika ngobrol terkait bank sampah ya, Ya. berarti itu tuh sebenarnya manfaat yang kita bisa rasain tuh apa sih, Put? Kalau misalnya yang tadi aku udah bilang kan untuk mengolah sampah gitu ya, berarti kan daur ulang. Nah, untuk daur ulang itu sebenarnya sih secara general sih satu untuk menjaga keberlanjutan lingkungan gitu ya. Simpelnya manfaat dari mendaur ulang sampah itu mengurangi limbah. Karena limbah-limbah yang seharusnya berujung di tempat pembuangan terakhir itu akhirnya berkurang karena kan kita daur ulang let's say plastik gitu ya, plastiknya jadi berkurang gitu. Jadi itu salah satu manfaat daur ulang sih. Kita pakai lagi gitu ya. Betul, kita olah lagi jadi barang yang bermanfaat gitu. Ada beberapa kan yang suka bikin tas dari plastik, yang kayak gitu-gitu. Iya kan, kamu pasti pernah lihat kan? Ya seperti itu sih salah satu manfaat dari daur ulang. Oke. Gitu. Jadi memang selain kalau recycle susah, mungkin reuse dulu kali ya. Betul, reuse And kan reuse, recycle Iya, gitu kan. Iya benar, mungkin kalau yang buat sehari-hari kita gitu ya di rumah mungkin emang lebih relatable yang reuse gitu. Kalau kamu apa biasanya? Aduh, aku tuh simple banget. Aku nggak tuh? tahu sih sebenarnya berapa besar. Kayak misalnya ke kantor, ya udah kita bawa tumbler, ya kan. Terus sekarang kan di kantor makan juga, ya udah kita nggak pakai yang sendok garpu sekali pakai, tapi kita udah bawa juga, nanti kita abis pakai kita bisa cuci lah ya. Betul. Gitu. Karena efeknya gitu kan, abis makan siang kan ngantuk ya. Jadi jalan ke pantry buat cuci dan segala macam. Olahraga gitu olahraga. ya. Iya, luar biar biasa. seger ya. Iya sama kayak tumbler kan harus isi ke dispenser jalan kaki gitu kan. Iya. Bener. Dan itu jauh lebih hemat loh. Aku rasain ya sebenarnya jauh lebih sih. hemat. Dan akhirnya menghemat itu jadi salah satu motivasi aku untuk akhirnya buat tumbler ke kantor. Bener. Iya kan ya? Iya, bener banget. Terus mungkin kalau aku gitu ya, selain ini kan kalau ngomongin kehidupan kantor gitu ya. Kalau di rumah tuh mungkin ini Asian parents ya khususnya ya. Mungkin kalau di luar sana kan suka ada video-video tentang kebiasaan Asian parents gitu ya. Salah satu hal yang aku adopt dari kebiasaan orang tua aku tuh adalah ketika misalnya kita makan take away, terus kan suka dapat wadah plastik tuh. Nah, wadah plastiknya nggak aku buang. Jadi aku cuci lagi di rumah. Jadi kan ya take away makanan nyampe rumah gitu ya. Jadi ya aku tidak perlu membeli wadah plastik di luar sana gitu. Cukup pakai itu aja yang sudah ada gitu. Jadi aku sehari-hari emang bawa bekal, cuma bekalnya tuh dari wadah plastik yang restoran-restoran gitu. Tapi itu kan reducing dong. Jadi kan mengurangi sampah plastik. Nah, jadi ingat ya teman-teman, apapun yang kita lakukan, hal sekecil apapun itu pasti akan berdampak baik untuk diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, melalui Astra untuk Indonesia Hijau, kita terus mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam hidup berkelanjutan. Nah, aku mau bilang terima kasih banyak nih untuk Jovi. Kita sudah ngobrol-ngobrol hari ini ya. Jadi gimana? Udah sedikit bertambah belum nih pengetahuan tentang sustainability? Tercerahkan. Jadi tadi sedikit banyak kita ngobrol
nggak haruslah kita berpikir besar-besar, tapi hal-hal kecil banget itu sebenarnya bisa kita mulai ya. Benar. Jadi ntar pulang langsung kasih tahu adik aku, mandi jangan kelamaan Kelamaan, ya. iya betul, jangan Itu galau ya. Jangan galau deh. Kayaknya itu yang hal pertama yang akan aku lakuin ya kayaknya. Oke. Thank you banget Putri buat sharing. Thank you Jovi atas sharing hari ini. Thank you, sama-sama. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran tentang sustainability, teman-teman bisa klik sustainability.astra.co.id atau baca Sustainability Digest di astramax.astra.co.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang komitmen sustainability di Astra. Nah, terima kasih banyak juga nih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di Sustainability Podcast berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Satu Indonesia. Sampai jumpa. Dah.